Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mengupdate ulang pergerakan IHSG, soalnya menurut saya IHSG ini masih cukup rentan, jadi baiknya untuk setiap videonya ini mungkin saya akan update sebelum saya bahas-bahas emiten ya, untuk pergerakan IHSG kita ya. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita pembukaannya sempat cukup galau ya, dia sempat naik terus turun lebih dalam lagi dan berulang kali dia berbolak-balik dari zona hijau ke zona merah. Tetapi pada sesi 2 ternyata IHSG kita berhasil menguat dengan kenaikan total plus 0,43% ya. Jadi cukup lumayan ya untuk pergerakan hari ini. Nah, tapi yang saya ingin update adalah dari pergerakan IHSG-nya, walaupun hari ini menunjukkan tanda-tanda kenaikan ya, mungkin cukup optimis ya kita bahwa IHSG kita mungkin sudah cukup berhenti ya. Tetapi kalau menurut saya IHSG ini tetap masih rawan. Soalnya kalau kita lihat ini IHSG benar-benar baru tembus support. Ini pun kita lihat ya kalau kita lihat dari pergerakan dari indeks kita ini bahkan sudah nembus MA100 ya, dan dengan kenaikan hari ini pun juga level IHSG kita masih di bawah MA100 ya. Dan kalau kalian lihat dari MACD-nya pun, dari per day-nya pun ini juga histogramnya pun juga menunjukkan kemerahan yang lebih dalam lagi ya. Kalau kalian lihat secara histogramnya ini dari minus 34 terus minus 35 ya. Jadi dengan kenaikan ini pun masih menunjukkan penurunan dari MACD-nya ya. Dari garisnya pun kalian juga bisa lihat dari MACD-nya ini belum ada tanda-tanda dia mau melakukan golden cross, dan ini sudah menyentuh garisnya pun sudah di bawah level 0 ya, dan belum ada tanda-tanda bullish divergence dari histogram dan juga garis MACD-nya. Sehingga kalau menurut saya bisa disimpulkan bahwa IHSG kita ini belum ada tanda-tanda trend reversal dari downtrendnya IHSG. Nah, kita juga bisa lihat dari stokastika pun juga ya, dari awalnya dia 20, saat ini di perdagangan stokastika itu 16 ya. Jadi stokastika terus mengalami pelemahan. Karena itu menurut saya kalian tetap harus antisipasi kemungkinan ya dari IHSG mungkin akan mengalami masih akan ada pelemahan, atau yang seperti saya di video saya sebelumnya, mungkin IHSG akan berkonsolidasi di area ini dan bahkan bisa menyentuh level supportnya dulu ya, menguji level supportnya di sekitar 5.849. Jelas ini menjadi worst case scenario kita ya, kalau misalkan IHSG benar-benar turun bisa sampai segini dan baru menunjukkan tanda-tanda reversalnya. Ya kita sih harapannya mungkin sebelum menyentuh level sini IHSG sudah menunjukkan ada trend reversal sehingga bisa lanjut menanjak. Nah, terus kita pakai time frame per 4 jamnya, kita juga bisa lihat ya, kalau dari 4 jamnya ini sebenarnya kalau dari histogramnya kita lihat bahwa ada kenaikan sebenarnya dari minus 25, ini kita lihat minus 24 ya, naiknya cukup dikit. Nah, tetapi kalau dari garisnya pun ini juga belum ada tanda-tanda bullish divergence ya. Kalian juga bisa lihat sendiri harganya makin dalam, ini garisnya pun juga makin dalam ya. Jadi menurut saya mengkonfirmasi dengan time frame per day-nya ini juga bahwa IHSG kita masih cukup rawan, soalnya belum ada tanda-tanda trend reversal. Terus kita lihat juga dari time frame per jamnya pun ya. Nah, ini kalau di per jamnya pun kita bisa lebih jelas ya, kita lihat dari MACD-nya dia minus 15. Saat perdagangan dengan penurunannya lebih rendah lagi, IHSG kita ini histogramnya pun menunjukkan minus 20. Garisnya pun kita juga bisa lihat ya, ini dari garis yang sini terus dia turun lebih dalam ya. Jadi penurunan ini lebih dalam lagi dengan penurunan harga yang emang lebih dalam. Jadi ini penurunannya menurut saya ini cukup solid dan juga belum ada tanda-tanda bullish divergence dari indeks kita ya. Jadi menurut saya kalian tetap antisipasi dan juga berwaspada dari pergerakan IHSG kita. Nah, kita ini saya kasih info tambahannya, kalau dari perdagangan hari ini pun kita bisa lihat bahwa asing masih melakukan aksi jual. Net foreign sale-nya hari ini menembus hingga minus 1,17 T. Bayangkan ya, jadi asing banyak banget yang keluar hari ini. Apakah ini mungkin karena isu yang di video saya sebelumnya yang mengenai Archegos Capital? Ya, saya kurang tahu juga ya, tetapi intinya adalah pada hari Jumat pun asing tetap melakukan aksi jual yang sangat luar biasa. Nah, tapi kenapa saat asing melakukan aksi jual IHSG kita hijau? Nah, ini kemungkinan besar karena bandar dan juga institusi lokal yang menampung dan juga menahan penurunan IHSG dan juga mendongkrak pada sesi 2-nya di mana IHSG kita mengalami kenaikan di zona hijau. Nah, itu yang jadi kalian perlu waspada ya. Maksud saya asing pun masih keluar, jadi menurut saya ini IHSG juga masih cukup rawan terhadap koreksi ya.
Oke, jadi untuk IHSG sekian. Nah, selanjutnya kita mungkin akan bahas 2 emiten yang hari ini saat IHSG masih galau dan juga saham-saham blue chip, contohnya BRI juga BCA masih mengalami pelemahan dan juga tekanan ya. Ini ada 2 emiten yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup pesat ya. Yang pertama kita akan bahas BPKP, Bank Bukopin. Oke. Nah, jadi untuk Bank Bukopin ini, kalau kalian nonton di video saya sebelumnya yang ini cukup lama ya. Soalnya waktu itu saya pernah analisa BPKP sesuai request. Ini waktu di zona ini saya bilang bahwa pada daerah sini BPKP sudah menunjukkan tanda-tanda bearish divergence ya. Ada menunjukkan ada tandanya BPKP akan mengalami pelemahan dan ternyata emang benar BPKP ini sempat turun ya, turun cukup dalam. Mungkin saya akan kasih videonya di sini ya, bukan buat jadi bahan pelajaran aja ya. Nah, kan tapi saya bilang ya kalau di video itu dengan time frame per day dan juga yang lebih rendah ini menunjukkan adanya trend reversal dari jangka menengahnya ya. Nah, ternyata pada hari-hari mendekati ini kita di BPKP ini dijumpai lagi dengan trend reversalnya kembali, yaitu bullish divergence. Ini saya akan tunjukkan ya. Ini kita lihat dengan kita mungkin akan tunjukkan dengan time frame per day-nya ya. Nah, sebenarnya kalau dari time frame per day-nya pun ini belum terlalu menunjukkan ada tanda-tandanya bullish divergence-nya agak cukup sulit kalau kalian lihat di sini saat harganya sempat naik terus dia mulai turun kembali. Overall ini kesannya kayak stagnan ya. Kita lihat bahwa histogramnya sudah mulai membaik, garisnya pun sudah mulai menekuk ya. Sebentar ini kita jangan pakai stokastik aja, saya lebih suka pakai money flow index. Nah, di money flow index ini juga sama ya, saat harganya dia mulai stagnan, dia money flow indexnya justru naik nanjak ya, dia udah pelan-pelan nanjak. Nah, jadi kalau dari time frame per day-nya pun sebenarnya ini agak kurang terlalu terlihat bullish divergence-nya ya. Nah, tapi kalau kalian dengan time frame per 4 jam, lebih kita mau zoom in ya dengan pergerakan harganya ya, mungkin saya ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa saat BPKP ini mengalami penurunan di sini, nih ya kita lihat ya lengkungan penurunannya di sekitar sini, sempat naik terus dia turun lebih dalam lagi ya, ini sempat turun lebih dalam lagi, candle-nya pun lebih dalam. Overall kita lihat bahwa penurunannya ini lebih dalam ya, harganya dia turun. Tetapi kita lihat secara histogramnya ya, histogramnya ini minus 5, yang di sini bahkan minus 0. Jadi dengan penurunan harga, histogramnya dia naik. Garisnya pun ini sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Sama seperti money flow index-nya ya, saat harganya di sekitar sini, money flow index di sini pun sudah mengalami kenaikan ya. Jadi dari 4 jamnya ini sudah menunjukkan ada tanda-tanda bullish divergence. Nah, kalau kita zoom in kembali dengan time frame per 1 jam mungkin lebih jelas lagi ya. Ini kita lihat harganya dia makin turun, ini makin turun. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Kalau kalian lihat harganya dia turun, ini bahkan garisnya sudah nanjak. Garis nanjak, ininya pun histogramnya pun ya kita kalau histogram ini nggak terlalu solid ya. Kalau kita lihat sebenarnya histogramnya ini minus 1, di sininya minus 1 juga, tapi ini sebenarnya grafnya ini lebih dalam ya. Tapi kalau dari garisnya pun kita sudah menunjukkan ada tanda-tandanya dia bullish divergence ya. Sama seperti di money flow index-nya, kita lihat harganya di semakin dalam tetapi tertahan di zona yang cukup mirip dan bahkan di sini ya sama ya, kita lihat ya minus 16 juga. Nah, jadi ini sudah menunjukkan tanda-tanda bullish divergence dari BPKP dan ternyata memang benar mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi apa yang kalian perlu waspada ya dari pergerakan BPKP ini adalah kalau kita lihat dari per day-nya pun sebenarnya kalau dari per day-nya ini masih cukup sulit ya untuk kita antisipasi BPKP ini akan mengalami rally atau gimana ya. Soalnya dari per day-nya pun ini sebenarnya masih agak kurang, walaupun emang ada di sini sih ada tanda-tanda money flow index bullish divergence-nya ya. Nah, tapi kalau menurut saya ini kalian bisa antisipasi lah dari time, soalnya kalau kita lihat dari 4 jamnya ini sebenarnya cukup solid dengan time frame per 4 jam ini menunjukkan jangka menengahnya ini sudah berhenti turun, soalnya ini benar-benar ada trend reversal dari MACD dan juga money flow index-nya ya. Nah, jadi kalau menurut saya kalian mungkin bisa antisipasi pergerakan BPKP selanjutnya mungkin akan mengalami kenaikan, tetapi BPKP ini harus menguji resistennya kembali ya. Kalau menurut saya target resisten minornya itu di sekitar segini ya, di sekitar resisten di awal sebelumnya nih, saat dia menyentuh level sini dan di sini, mungkin di sekitar 550-an ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah di level tertinggi dia sebelumnya ya, dengan pergerakan di sini, yaitu di sekitar 598 atau ya kita bisa bulatkan di sekitar level 600.
kalau misalkan ya, BPKP bisa nembus nih, bahkan sampai menembus resisten ini, mungkin bisa benar-benar mengconfirm chart pattern ini ya, seperti double bottom, dan karena dia tembus, mungkin BPKP bisa lanjut rally untuk kenaikan yang lebih tinggi. Nah, tetapi seperti saya bilang ya, kalian tetap harus waspada. Kenapa? Soalnya seperti saya bilang, IHSG-nya masih cukup rawan. Jadi, kalau IHSG-nya rawan dan masih akan mengalami pelemahan atau tekanan, emiten-emiten di dalamnya pun juga rawan untuk mengalami tekanan. Karena itu menurut saya, walaupun ini ada tanda-tanda bullish divergence ya dari time frame yang lebih rendah, kalian boleh aja sih antisipasi masih naik sih. Kalau menurut saya sih mungkin BPKP masih bisa naik, tetapi kalian harus waspada aja kalau misalkan IHSG kita mulai mengalami penurunan yang lebih dalam, ya kemungkinan besar pergerakan dari BPKP akan mengalami tahanan juga ya. Tuh. Nah, dan juga seiringnya dia naik, kalian pasti juga pasti antisipasi ya, koreksi-koreksi technical correction itu ya pasti wajarnya ya. Maksudnya nggak mungkin saham naik terus ya. Itu yang kalian perlu waspada. Kalau kalian sebagai trader ya kalian bisa menggunakan time frame yang lebih rendah. Contohnya seperti ini, misalkan nih kita lihat ya, money flow index-nya juga sudah mendekati di zona overbought. Jadi kalian mungkin kalau yang sebagai trader mungkin kalian bisa TP beberapa persen dulu, dan mungkin antisipasi kalau misalkan harganya makin naik ya kalian bisa take profit sisanya gitu ya. Dan kalian mungkin bisa masuk lagi saat BPKP mengalami koreksi. Oke, jadi untuk BPKP sekian, dan selanjutnya kita akan membahas saham film. Ya, ini saham MD Pictures yang hari ini naiknya sangat luar biasa, dan bukan hanya kenaikan yang luar biasa, tetapi ini diiringi dengan volume yang luar biasa ya. Kalau kalian nonton, seperti saya sering jelaskan ya di video saya sebelumnya, kalau kita melihat suatu candle pattern dan juga diiringi dengan volume yang luar biasa, itu menunjukkan strong uptrend ya, strong movement dari suatu pattern dan juga suatu candle movement-nya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa candle-nya ini sangat bullish banget ya. Ini bullish badan bullish-nya ini sangat tebal, bahkan sudah hari ini menyentuh level area dengan volumenya ini sangat luar biasa ya. Kalau kalian lihat ya volumenya, bahkan kalau kita bisa bilang nih paling tinggi di antara perdagangan dia sebelumnya ya, saat dia mengalami kenaikan sebelumnya. Jadi ini volumenya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, jadi mungkin saya akan analisa secara luas ya dari pergerakan film sebelum-sebelumnya. Ini kalau kita lihat dari pergerakan film ini, sebenarnya film ini masih mungkin salah satu emiten yang di bursa yang masih menurut saya uptrend sebenarnya. Ini kita lihat saat dia mengalami kenaikan, terus sempat ya ARB beberapa kali, tetapi harga film ini selalu tertahan di atas MA50. Nih ya, MA50 itu adalah garis hijau yang saya buat ini. Kita lihat bahwa film ini selalu tertahan di MA50. Terus kita lihat ya, ini naik, terus dia turun sebentar, terus dia saat dia menyentuh level MA50-nya, ini menjadi titik penentuan film ya, di antara dia mengalami pelemahan atau dia lanjut naik ya. Ternyata film ini loncat di atas MA50-nya, dan hari ini pun kita dikejutkan lagi dengan kenaikan film yang sangat luar biasa ya. Itu yang menjadi tanda-tanda dari film ya. Nah, selanjutnya ini saya akan menunjukkan sebenarnya juga ada tanda-tanda bullish divergence dari film. Walaupun kalau kita lihat dari MACD-nya ya, sebenarnya ini kalau kita lihat MACD ini sebenarnya cukup dia terus turun ya. Kita lihat harganya emang cenderung melemah. Ini MACD-nya juga garisnya terus mengalami pelemahan ya. Terus dari histogramnya pun juga dari -3, terus ini juga -3. Jadi MACD-nya juga sebenarnya tidak terlalu menunjukkan suatu bullish divergence. Nah, tetapi kalian bisa lihat dari money flow index-nya ya. Jadi ini menurut saya jadi salah satu alasan kenapa kalian bisa menggunakan beberapa indikator untuk membuat keputusan dari trading kalian. Ini saat harganya dia terus mengalami penurunannya overall ya, kita lihat ya. Nah, ini ya, selalu mengalami penurunan. Kita lihat dari money flow index-nya semenjak di sini. Money flow index-nya ini 32, tetapi pada sini ini 41. Padahal harganya ini cenderung melemah, mendekati di titik penentuannya di area zona MA50. Nah, dari sini sebenarnya sudah menunjukkan ada tanda-tanda bullish divergence dari film ini. Sehingga akhirnya saat ini dari pas dia nyentuh MA50 ternyata dia benar-benar mantul, dan hari ini pun dia loncat sangat tinggi ya. Nah, tapi apa yang kalian perlu antisipasi dari pergerakan film ya? Soalnya kalau kita lihat sini sebenarnya film ini naiknya sudah cukup pesat ya, dan naiknya cukup tinggi ya kalau saya lihat dari pergerakannya. Jadi baiknya ini kalian tetap menggunakan time frame yang lebih kecil, dan ini gunakan untuk
trading ya. Nah, jadi kita kalau lihat dari per jamnya ini ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini ini sebenarnya kalau kalian lihat MACD-nya ini ada menunjukkan tanda pelemahannya, tapi sebenarnya ini karena harganya sudah menyentuh arah ya, dia sempat menyentuh arah, terus dia koreksi kembali, terus dia menyentuh arah lagi. Nah, jadi dari 2 jam sebelumnya ini sebenarnya sudah menyentuh arah. Jadi kalau harga saham yang udah menyentuh arah tuh biasanya MACD-nya menunjukkan tanda pelemahan, soalnya dia udah nggak bergerak lagi kan. Jadi MACD-nya pun melemah. Jadi ini cukup sulit sebenarnya kalau kalian menggunakan ini ya. Nah, tadi money flow index-nya pun juga mirip ya, tetapi kalian mungkin saran saya kalian tetap harus waspada ya. Soalnya ini kalau kalian lihat dari money flow index-nya ya, ini kalau kita lihat sudah mencapai level 95. Ini sudah sangat tinggi kalau menurut saya ya. Bahkan ini udah sangat overbought. Dan ini pun pada di jam-jam terakhirnya pun kita juga lihat sudah mengalami pelemahan lagi ya. Tapi ini karena level arah sih ya. Ini udah level 89. Nah, jadi kalau saran saya, kalian yang mempunyai saham film, ya baiknya kalian mungkin take profit ya, seperti saya bilang, soalnya kita nggak ada yang tahu kapan dia berhenti naiknya dan juga kapan dia mengalami kenaikan yang lebih lanjut ya. Jadi kalau saran saya kalian tetap take profit berkala. Jadi seperti ini ya, misalkan hari ini kalian mungkin take profit dulu mungkin 50% dari lot yang kalian punya. Besoknya mungkin kalian bisa antisipasi kembali film ini akan mengalami kenaikan dan kalian boleh take profit berkala ya. Soalnya kenapa ini masih bisa naik? Soalnya seperti saya bilang ya, dari time frame per day-nya pun ini bullish candle-nya sangat luar biasa dengan volumenya yang sangat tinggi ya. Kalau kalian nonton video saya sebelum-sebelumnya ya mengenai analisa Deutsche ya, Deutsche juga sempat naik sangat tinggi ya, dan dia bahkan menembus resisten dengan volume yang sangat luar biasa. Ini sama ya, film ini kita lihat bahwa resisten film ini di sekitar zona ini, dan dia sudah menembus level resistennya dengan volume yang sangat luar biasa. Ini juga jadi petanya ini mirip sama Deutsche. Jadi menurut saya film ini masih ada potensi untuk naik dengan volume yang sangat luar biasa ini. Tetapi kalian harus take profit secara berkala ya, amannya. Soalnya kita nggak tahu kapan dia tiba-tiba mulai berhenti atau kapan dia mulai koreksi. Itu kan kalau misal apalagi kalau kalian yang belinya di harganya cukup tinggi ya. Jadi kalian tetap harus waspada. Soalnya kalau kita lihat dari per jamnya pun ini menunjukkan zona MACD-nya sudah di zona overbought dan MACD-nya sudah mengalami pelemahan, tapi ini karena level arah ya. Jadi amannya kalian take profit aja kalau menurut saya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.